Terima kasih Bapa buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami saat ini tetap terus memandang Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan, saat kami dekat padamu, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau dekat padamu lebih lagi Tuhan. Biarlah kami mau mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Amin Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Hadirat-Mu Yesus yang kami inginkan Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Biarlah kami tetap setia mengiring-Mu sampai seumur hidup kami. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Setiap apapun yang kami lakukan Engkau tahu Yesus. Biarlah kami Tuhan
ingin selalu mengejar hadir-Mu, supaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang sungguh memperhatikan keadaan kami, yang sungguh memperhatikan apapun yang kami lakukan. Karena dari itu Tuhan, biarlah kami tetap terus mengikuti-Mu sampai seumur hidup kami. Dan biarlah kami terus belajar akan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbuah bagi saat ini yang mendengar dan melihat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom saudaraku semuanya, dan bagaimana kabar saudara pada hari ini? Semoga saudara diberi kekuatan selalu oleh Tuhan, dan hari ini hari weekend di mana kita bisa menghabiskan waktu, kita banyak menghabiskan waktu untuk keluarga kita. Dan biarlah walaupun mungkin teman-teman ada yang bekerja, tetapi biarlah di akhir pekan ini saat besok kita kembali pada hari Minggu, kita mau beribadah datang kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh kita. Dan hari ini kita mau belajar, melanjutkan kembali tentang sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. Kemarin kita sudah belajar di Matius 7 dari ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Dan hari ini saya melanjutkan tentang perkataan Yesus yang terakhir, ataupun perkataan Yesus mengajar yang terakhir di bukit, yaitu di ayat 24 sampai dengan ayat ke-29. Saya bacakan Matius 7 ayat 24 sampai ke-29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana kita mempunyai dasar di dalam kehidupan kita. Di sini Yesus memberikan perumpamaan bagaimana seorang membangun rumah. Ya, bagaimana seorang membangun rumah? Apabila dia membangun rumah di pondasi yang kuat, pasti rumah tersebut akan menjadi kuat. Bagaimana dia membangun pondasi di atas yang tidak kuat, pasti rumah itu akan cepat rubuh. Dan memang seperti itu orang-orang umum biasanya. Jikalau mau membangun rumah, pastilah membangun rumah di tanah yang bagus, tanah yang padat, dan sebelum itu dikasih pondasi batu yang mungkin batu yang terbaik, batu yang kuat. Biasanya sih kalau untuk pondasi batu yang kuat itu adalah batu kali, batu sungai. Itu yang paling baik supaya bangunan itu tetap kokoh. Dan memang seperti itu. Jikalau kita mau bangun rumah, pastilah ingin yang pasti, yang inti dari semua itu adalah pondasi rumah bagaimana. Dan beda juga jikalau semisal akan dibangun lantai 2, tingkat 2, pondasi juga akan lebih kuat lagi. Maka dari itu, pondasi itu yang terutama untuk membangun rumah. Jikalau pondasi kuat, rumah itu akan tidak cepat rubuh. Siapa sih yang mau membangun rumah cepat rubuh ataupun tidak kokoh? Pasti tidak mau, semuanya mau atau kepingin mempunyai rumah yang kokoh. Tetapi juga sebagian orang ada juga yang membangun rumah di tanah yang tidak kokoh. Saya pernah sebelum membangun rumah atau sebelum mencari rumah, saya melihat atau mencari di Google
iseng-iseng sih. Bagaimana sih ciri-ciri rumah yang tidak kuat atau tanah-tanah yang tidak kuat? Yang pastinya saya di Google itu ada, ya di pasir tidak kuat pastinya, ataupun di pinggir-pinggir sungai, karena semakin lama tanah tersebut akan kokoh, akan teriris dan akan rubuh tanahnya. Terus apalagi ya di daerah pegunungan karena mungkin kebanyakan longsor. Ya, seperti itu. Dan saya akhirnya tidak mau kalau mencari rumah atau mencari tanah di tanah seperti itu, tanah pinggir sungai, di pegunungan ataupun di pasir apalagi, karena itu tidak akan kokoh jikalau kita membuat rumah, karena ya faktor-faktor yang membuat rumah tersebut akan cepat roboh karena ya memang pondasi tersebut tidak kuat. Ya, seperti yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan, bagaimana perkataanku ini, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Perkataan apa sih dalam konteks ini? Pada waktu ini Tuhan Yesus sudah menjabarkan banyak sekali hal-hal pengajaran yang harus dilakukan pada waktu orang-orang yang mendengarkan di atas bukit. Dan Yesus mengatakan, perkataanku ini jikalau kamu melakukannya, kamu mempunyai pondasi yang kuat di dalam kehidupanmu. Ini adalah pondasi. Tuhan Yesus bilang, ayo kamu harus melakukannya supaya kehidupanmu bisa lebih baik, kehidupanmu di dalam dunia ini lebih kuat. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan dengan perumpamaan yang mudah, sehingga supaya semua orang yang mendengarkan pada waktu itu dapat memahami dengan mudah. Dan juga sebaliknya, orang yang tidak mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah, bisa dikatakan di atas pasir, di atas tanah yang gampang sekali rubuh. Datanglah banjir yang melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Banjir ataupun mungkin angin ribut ataupun mungkin gempa bumi, ya semua itu mungkin kuasa Tuhan. Tetapi Yesus mengibaratkan banjir, mungkin angin ribut itu adalah suatu pergumulan, suatu masalah, suatu hal kejadian yang tidak mengenakan kita. Jikalau kita mempunyai pondasi yang kuat, kita tetap kokoh mengikut Tuhan. Iman kita tidak tergoyahkan saat kita mempunyai pondasi yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mempunyai pondasi yang kuat. Ada pergumulan sedikit, mengumpat kepada Tuhan. Ada masalah sedikit, undur dari Tuhan. Mempunyai hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita sampaikan, kita marah kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Jikalau mempunyai pondasi yang kokoh, tidak mungkin seperti itu. Hal tersebut dilakukan jika tidak mempunyai pondasi yang kokoh di dalam kehidupan saudara-saudara. Pondasi yang kokoh kita bisa ibaratkan dengan firman Tuhan saat ini. Kita sudah membaca banyak sekali, kita sudah tahu semua isi firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Berarti kita tidak mempunyai fondasi yang kuat dalam Tuhan. Suatu saat, jikalau ada badai, jikalau ada cobaan, jikalau pergumulan, kita akan menjauh dari Tuhan, kita akan menyalahkan Tuhan. Tetapi jikalau kita tahu firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mempunyai pondasi yang kokoh. Apapun cobaan hidup kita, apapun pergumulan kita, yang kita harapkan mungkin kita tidak sesuai apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Mungkin kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami patah hati, kita mengalami kekecewaan. Tetapi jikalau kita mempunyai pondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam firman kebenaran, kita akan tetap kuat menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Bukan kuat karena kekuatan kita sendiri,
Tetapi kuat kita di dalam Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, malah selalu bersyukur. Karena tahu bahwa semuanya ini akan lewat. Semuanya ini akan berakhir. Akan aku lalui, bukan menghindari. Akan aku hadapi, akan aku lalui. Tapi aku percaya, jikalau aku bersama Yesus, bebanku akan ringan dan aku akan kuat menjalani. Nah, marilah kita mau belajar. Seperti itulah jikalau kita mempunyai pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan mari gali terus firman Tuhan. Pelajari terus firman Tuhan. Jangan capek-capek untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kita tidak tahu apa sih artinya ini firman Tuhan, tetapi tetap teruslah membaca. Minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Jikalau memang saudara-saudara tidak tahu, bisa tanyakan kepada Bapak Gembala saudara-saudara. Bisa tanyakan mungkin kepada kakak rohani, kepada mentor, supaya mengartikan apa sih arti ayat ini. Saya juga demikian. Terkadang saya sharing sama teman-teman saya. Terkadang saya sharing kepada kakak rohani saya. Apa sih yang dimaksud firman ini? Nah, selain kita meminta Roh Kudus, tetapi biarlah kita juga terus jangan bosan-bosan menggali firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, supaya kita mempunyai dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau belajar supaya kami tetap terus mempelajari firman-Mu, dan yang pasti seperti yang Yesus katakan bahwa kami harus melakukannya. Dan saat ini kami sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga mau sebagai pelaku firman. Dan kami percaya Tuhan, ini tidak mudah, tapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa. Kami percaya Engkau bersama kami. Dan apapun yang kami lakukan, bukan untuk keuntungan kami sendiri. Dan biarlah kami belajar biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terimalah Tuhan, ini kami Tuhan, pertobatan kami. Sucikan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami layak untuk tetap terus berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk Bapak kami, Ibu kami, anak-anak kami, saudara kami. Kami berdoa untuk supaya Bapak Presiden Jokowi, negara Indonesia ini, yang memimpin Kau berikan kekuatan, kesehatan, supaya bisa memimpin negara ini dengan baik. Pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan ada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini firman-Mu indah bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.